Yang menarik kan bukan cuma Marcelino yang tidak dipanggil, tapi Mesilger itu yang paling menarik sebenarnya. Dia punya jam bermain banyak gitu kan. Apakah kemudian Mesilger ini ada masalah non teknis bersama Patrick Kluivert, sama halnya Elkan Bagot yang tidak pernah dipanggil. Nah, saya kan kadang-kadang aneh gitu kan. Saya tuh tetap mengkritisi Kluivert, bahkan saya orang yang nggak setuju Kluivert menjadi pelatih timnas di awal-awal itu kan. Tapi kan ini udah pilihan pelatih, kita ini siapa? Kita kan hanya bisa kasih pendapat. Yang mengambil keputusan semuanya kan PSSI gitu kan. Kalau saya ditanya waktu itu siapa yang paling layak melatih timnas, saya bilang ada dua. Yang pertama Giovanni Van Bronckhorst gitu. Sekalian ya? Iya, sekalian Giovanni Van Bronckhorst karena dia punya darah Indonesia juga gitu. Atau yang kedua Guus Hiddink. Jadi menurut saya gini, Patrick Kluivert tes dulu lah di Piala AFF nantinya kan, antara Piala Dunia ada Piala AFF juga kan. Kalau kita bisa juara itu kan udah level kita. Kita Piala AFF aja yang dibilang banyak orang Piala Ciki kita nggak pernah juara gitu kan. Kita sudah berpikir bahwa level kita sudah Asia. Piala Asia juga kita nggak pernah juara gitu kan. Sekarang sudah berpikir kita lolos Piala Dunia gitu kan. Artinya lompatan berpikirnya terlalu jauh gitu kan, logikanya nggak sampai. Walaupun ada faktor tadi itu, ada kejutan dan hoki yang bisa saja kita dapatkan. Yo, bertemu lagi dengan saya Jeji Prianto di Ruang Bola Podcast Sepak Bola Indonesia, tempat ngalor ngidul ngobrol tentang sepak bola dunia Indonesia dan sepak bola ruang angkasa kalau ada. Dan saya nggak sendirian bersama rekan saya Ignacio Indro yang bukan Warkop. tetap Indro bukan Warkop. Kalau kemarin mengharapkan sutradaranya bisa narik kan. Sekarang kembali ke setelan Indro bukan Warkop. Nah, Abang Indro, iya, saya jadi inget nih beberapa tahun lalu itu di beberapa momen lah, salah satu momen yang membuat saya menangis di dunia sepak bola kan Kanjuruhan. iya, Yang tragedi Kanjuruhan yang sampai sekarang nggak jelas itu ya. iya. Nah, salah seorang yang paling sering saya hubungi itu sosok ini. Kenapa? TGIPF. Karena orang ini orang yang paling bertanggung jawab soal mengungkap fakta. Dan paling asik ditanya, Bang, gimana Bang soal ini Bang? Siap, telepon aja. Bang, gimana soal ini? Siap, voice note aja. Siapa ini Bang? Itu ada Akmal Marhali. Akmal Marhali, apa kabar Bang Akmal? Baik, Ed. Mal, Bro. Salam sepak bola biar semangat. Salam sepak bola. Nah, ini langsung aja deh Bang. iya. Ini nih Abang Indro, Bang Akmal ini dianggap ya salah satu dari 3 jenderal. 3 jenderal yang hilang belakangan. Jenderal sepak bola ya? Jenderal sepak bola dong. Iya. Jenderal yang hilang ketika pergantian pelatih timnas dong. Dari STY ke Patrick Kluivert. Nah, tapi bukan itu pertanyaan gue. Langsung aja nih Bang. Soal Indonesia lolos Piala Dunia. Menurut Bang Akmal, kita punya optimis nggak? kans nggak? Kans ada, tapi saya ingin menjawab tadi pertanyaan saya dibilang hilang. Sebenarnya saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Cuma yang mungkin menganggap saya hilang kudet kali ya, kurang update. Gitu. Sehingga apa namanya, atau rindu gitu, benci tapi rindu. Tapi itu hal yang biasa lah di dunia pemikiran sepak bola. Terkait dengan apa Indonesia ada peluang, ada gitu kan. Sepak bola kan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Iya. Indonesia punya peluang, tapi juga saya ingin mengatakan bahwa kita juga harus realistis. Saya merasa bahwa Indonesia itu belum levelnya sampai ke Piala Dunia. Tapi ada program akselerasi yang namanya naturalisasi atau diaspora yang membuat kita punya mimpi untuk lolos Piala Dunia. Untuk lolos babak keempat aja ini sudah sebuah prestasi menurut saya, dan ini harus kita apresiasi gitu. Tapi untuk lolos ke Piala Dunia secara sungguh-sungguh 2026 nanti gitu, ini perjalanan yang sangat berat. Kenapa berat? Lawan yang kita hadapi kan 2 tim, Arab Saudi dan Irak. Sementara Arab Saudi kalau menurut saya sebagai tuan rumah dengan segala keuntungan non teknisnya sudah membeli 1 tiket Piala Dunia. 1 tiket dibeli. Piala Dunia dibeli Arab Saudi. Ya, kenapa saya katakan dibeli? Yang pertama, sponsor babak keempat ini Aramco kan. Perusahaan Arab Saudi gitu kan. Yang kedua, jadwal pertandingan tidak menguntungkan buat Indonesia, di mana kita main lawan Arab Saudi, setelah itu kita main melawan Irak, baru setelah itu Arab Saudi melawan Irak. Artinya tuan rumah diuntungkan dengan 1 jeda pertandingan, istirahatnya lebih banyak, Arab Saudi keuntungan.
Yang ketiga, keuntungan yang dimiliki Arab Saudi adalah wasitnya ketika melawan Arab Saudi dari Kuwait. Abdullah Jumaili itu kan, walaupun beda negara tapi satu rumpun, sama-sama bisa bahasa Arab gitu kan. Nah, kita bisanya bahasa Belanda dan Inggris. Kita bisanya bahasahin Arab. Artinya ini salah satu keuntungan yang dimiliki Arab Saudi. Kemudian kalau bicara pengalaman Piala Dunia, Arab Saudi kan harus kita akui udah berkali-kali sejak tahun 1986 lah mereka lolos Piala Dunia. Salah satu kekuatan adidaya sepak bola di kawasan Asia kan. Irak kita juga inferior berhadapan dengan Irak. Kalau Arab Saudi dari 14 pertemuan kan kita hanya mampu 2 kali imbang. Imbang yang pertama waktu zamannya Hamka Hamzah tuh. Coba pelatihnya Irak pelatih Arab ketika itu adalah Frank Rijkaard di Malaysia imbang 0-0. Imbang yang kedua adalah ketika kualifikasi babak ketiga kemarin kan kita di Arab Saudi bersama Sintayong. Kemudian kemenangan. Padahal pelatihnya Mancini ya? Iya, pelatihnya Mancini. Kemudian terakhir kita mencetak sejarah menang di GBK 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand kan gitu kan. Dan pelatihnya Sintayong juga gitu, ya kan? Sekarang pelatihnya berubah dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Jadi saya mengatakan Patrick Kluivert selain punya tanggung jawab besar akan selalu berada di bawah bayang-bayang Sintayong gitu. Dalam konteks memimpin tim nasional Indonesia untuk mewujudkan ekspektasi publik kita bisa lolos Piala Dunia. Yang kedua Irak. Irak ini kita ngelawan Irak 3 pertemuan terakhir Sintayong kalah semua kan. Baik itu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia kita kalah di Irak 1-5, di kandang kita kalah 0-2. Kemudian di Piala Asia kita kalah 1-3 gitu kan. Itu di zamannya Coach Sintayong. Artinya kalau Patrick Kluivert bisa membuat tim ini menahan imbang Irak misalnya atau bahkan menang melawan Irak, itu akan jadi catatan tersendiri bahwa Indonesia ternyata sudah bisa menang melawan Irak. Nah, dari peluang persentase saya melihat 55% milik Arab Saudi gitu kan. Kemudian 35% milik Irak dengan pengalaman dan kematangan yang mereka miliki. Kita punya peluang 10%. 10% doang. Menurut saya. Hanya 10%. Tapi 10% itu bisa mengejutkan gitu kan. Piala Dunia yang paling menarik akan selalu hadir kejutan. Dulu siapa yang anggap Islandia bisa lolos Piala Dunia kan? Tapi mereka ternyata bisa lolos. Dan di Indonesia punya peluang untuk yang ambil 10% itu menurut saya gitu kan. Kita cocok logi lah. 1938 kita lolos Piala Dunia atas nama Hindia Belanda. Cocok loginya adalah pelatihnya ketika itu dari Belanda, Mas Ten Broek gitu kan. Nah, pemain-pemainnya banyak kan berdarah Belanda, ya kan? Ketika itu. Nah, sekarang dengan situasi yang hampir mirip, kita punya komposisi pelatih yang termahal, termewah sepanjang sejarah PSSI sejak berdiri 19 April 1930. Di sana ada Kluivert, kemudian ada Denny Lazzat, ada Gerard Vandenberg gitu kan. Ditambah lagi kalau naik ke atas ada penasihat teknisnya Jordi Cruyff gitu kan. Nah, ini kan komposisi yang sangat luar biasa. Materi pemain kita juga yang termewah sepanjang sejarah gitu kan. Sehingga orang kemudian berharap kita bisa bikin kejutan. Tapi permasalahan kita kan ada di mentalitas gitu kan. Mental ya? Mental gitu kan. Kenapa? Mental kita belum mencapai tahap yang kita inginkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sebagai contoh ketika kita melawan Jepang kemarin kita kalah 0-6. Ini bercandaan saya nih gitu kan. Bercanda saya adalah kenapa kita bisa kalah 0-6 melawan Jepang padahal Jepang itu main lapis kedua gitu. Bercanda saya ya karena pemain Jepang yang lapis kedua ketika masuk lapangan dia lihat wah ini kok pemain dari bench Belanda semua nih atau dari bench Belanda semua. Nah, dari bench pelatih kemudian pemain di lapangan Belanda semua apa iya Indonesia lagi dijajah Belanda lagi. Maka Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai cahaya Asia harus membantu Indonesia untuk merdeka lagi kan gitu ceritanya. Jadi dihabisin 6-0. Nipok cahaya Asia. Begitu kira-kira anekdot ala-ala NU.
Tapi kalau dari permainan sendiri, gaya permainan Patrick Kluivert sejauh ini bagaimana, Mau? Iya, gaya permainan Patrick Kluivert berbeda dengan Sintayong. Sintayong kan lebih mengedepankan fisik dengan complex defense counter attacks. Itu kan gayanya dia bertahan untuk kemudian cari celah lawan, serangan balik dan cetak gol itu. Nah, sementara Kluivert lebih kepada ball position. Lawan Cina Taipei kemarin ball position kita sampai 81%. Lawan Lebanon ball position kita juga tinggi sampai 68%. Dan itu fakta yang kita lihat bahwa ball position itu tidak kemudian menjadi era sepak bola modern, era sepak bola resultan itu tidak menjadi ukuran tim ini akan menang. Kemarin misalnya Liverpool lawan Crystal Palace ya. Atau kemudian Manchester United, Brentford ya lawan Brentford, mereka unggul ball position tapi akhirnya kalah. Atau di Liga kemarin misalnya pertandingan Persija lawan Borneo FC, ball position unggul Persija tapi cetak gol milik Borneo FC, kemenangan. Artinya gini, sekarang sepak bola itu tidak lagi bicara ball position. Pep Guardiola aja sudah mulai kehilangan posisinya sebagai sebagai pelatih yang mengedepankan tiki-taka gitu kan. Ball positionnya udah mulai kehilangan kekuatannya sekarang. Sekarang sepak bola resultan yang mengedepankan hasil. Artinya apa? Kalau kita mau menang pilihannya cuma satu, cetak gol lebih banyak dari lawan. Nah, apakah itu bisa dilakukan oleh Indonesia bersama Patrick Kluivert? Nah, ini PR-nya. Ini apakah terkait dengan perubahan 4 back 3 back gitu? Ya, 4 back 3 back kan kemudian akan kembali kepada gaya bermainnya Patrick Kluivert ya gitu kan. Mau pakai 3 back dia bisa, mau pakai 4 back dia bisa. Cuma permasalahannya kan kalau pakai 3 back menghadapi tim sekelas Arab Saudi, sekelas Irak nih agak berat. Arab Saudi misalnya punya sayap-sayap yang sangat luar biasa. Salah satunya Aldo Sari masuk dalam nomine pemain terbaik Asia saat ini kan, bersama dengan Habib Akram dari Qatar, dan satu lagi yang mengejutkan Malaysia. Ya, Arif Aiman gitu kan. Walaupun Malaysia baru saja disanksi FIFA gara-gara tidak naturalisasinya tidak sesuai dengan administrasi yang ada gitu. Artinya Malaysia unggul di situ dalam hal meloloskan satu pemainnya, Arif Aiman menjadi salah satu pemain nomine pemain terbaik. Meloloskan ya, ini ya. Abang Akmal nih mancingnya meloloskan ini. Iya kan, meloloskan itu. Di sisi lain kita lebih hebat dari Malaysia untuk urusan naturalisasi. Nah, ini kabar terakhir kan Marcelino dicoret. Ini kalau bocoran nih, Akmal, apakah benar nih ada masalah indisipliner atau seperti apa? Kalau saya lihat sih Marcelino, saya sih menyayangkan Marcelino dicoret. Bagaimanapun dia adalah dalam tanda kutip maskot buat Indonesia ketika mengalahkan Arab Saudi. 2 golnya Marcelino kan, Marcelino Ferdinand. Namun ketika dia tidak dibawa oleh pelatih, amat saya sayangkan gitu kan. Kenapa? Karena bagaimanapun pasti Marcelino jadi buah bibir di Arab Saudi untuk diantisipasi gitu kan. Namun saya melihat bahwa mungkin dari data yang saya punya, Marcelino ini kan, Patrick Kluivert selalu mengatakan bahwa saya akan memanggil pemain yang jam terbangnya tinggi di klub. Satu. Yang kedua, yang menit bermainnya banyak di klub. Nah, Marcelino Ferdinand kan tidak begitu banyak menit bermainnya. Belakangan di Oxford tidak punya jam bermain, kecuali dia main di kategori U20-nya tim reserve. Kemudian di Trensin, klub barunya juga belum bermain juga gitu kan. Ditambah belakangan kan dia lebih banyak di Indonesia adanya kan, untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Artinya kebugaran, mental bertandingnya mungkin dianggap tidak dalam posisi terbaik ketika kita akan menghadapi fase pertandingan yang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan. Kalau ada sistemnya home away mungkin masih ada peluang Indonesia kan. Ini kan satu pertandingan sudden death, ketemu Arab Saudi langsung, ketemu Irak langsung. Jadi Patrick Kluivert mungkin menganggap bahwa secara mental dan secara kebugaran plus kemampuan untuk adaptasi terhadap atmosfer pertandingan yang sangat tinggi tidak mencukupi saat ini untuk Marcelino Ferdinand gitu. Jadi bukan isu indisipliner itu? Saya pikir kalau isu indisipliner, Marcelino kan tidak begitu anak muda yang sami'na wa ata'na lah kalau saya gitu kan. Saya dengar, saya patuhi gitu. Tidak banyak juga dia kan bikin indisipliner. Mungkin ya pilihannya ya karena memang jam terbangnya
tidak begitu maksimal. Ditambah lagi waktu lawan Cina Taipei dan Lebanon juga penampilannya kan tidak seperti ketika dia berhadapan dengan Arab Saudi, agak sedikit menurun. Ditambah lagi masuknya beberapa pemain diaspora baru yang mengambil posisinya Marcelino Ferdinand, misalnya Emiliano Jonathan, ya kan, mengambil posisinya Marcelino Ferdinand. Kemudian di posisi gelandang tengah misalnya ada Ricky Kambuaya yang penampilannya lagi sedang bagus-bagusnya bersama Dewa United. Kemudian juga kalau di posisi sayap kiri misalnya ada Orat Mangun, ada juga Egy Maulana Fikri yang sedang on fire juga bersama klubnya. Ditambah ada Eliano Raiders juga kan. Yang menarik kan bukan cuma Marcelino yang tidak dipanggil, tapi Mesilker itu yang paling menarik sebenarnya. Dia punya jam bermain banyak gitu kan. Apakah kemudian Mesilker ini ada masalah non teknis bersama Patrick Kluivert, sama halnya Elkan Bagot yang tidak pernah dipanggil-panggil. Tapi yang menarik menurut saya adalah ada yang datang, ada yang pergi gitu ya. Di era Sintayong ada 2 pemain yang selalu digadang-gadang masuk timnas, tidak pernah masuk timnas. Mark Klok dan juga Stefano Lillipali. Tapi sekarang di era Patrick Kluivert justru dia dipanggil lagi dan bahkan beberapa di pertandingan uji coba selalu dimainkan kan. Klok misalnya bersama lawan Cina Taipei, kemudian Stefano Lillipali waktu lawan Lebanon. Artinya ya kembali kepada selera pelatih gitu dan style of play-nya pelatih. Mungkin style of play-nya pelatih Patrick Kluivert beda dengan Sintayong. Di titik ini seorang Akmal percaya pada pilihan Patrick Kluivert atau gimana? Ya, kita kan harus memberikan kebebasan buat pelatih untuk memilih pemain. Itu kan hak prerogatif mereka gitu kan. Yang paling penting publik mah mau siapapun yang dipilih, publik hanya minta menang kan itu. Artinya itu di balik pilihan Patrick Kluivert ada tanggung jawab besar yang dia harus bertanggung jawabkan. Apakah pemain pilihannya ini mampu untuk mewujudkan mimpi Indonesia lolos Piala Dunia, atau justru sebaliknya ketika mampu meloloskan ke Piala Dunia pasti akan dipuja-puji gitu. Dibikin patung Tapi kalau kemudian gagal bisa jadi tagar Patrick Kluivert out makin tinggi gitu kan. Nyanyiin STY. Iya. Kemarin di Sidoarjo saya nonton aja itu Gerard Pananberg kan. Wah, setelah pertandingan Indonesia gagal lolos Piala Indonesia, satu stadion ya teriak-teriak STY kan, seperti itu. Bisa jadi itu pun terjadi gitu kan. Walaupun saya berpikir harusnya kita move on gitu kan. Ya, yang masa lalu biarlah berlalu gitu kan. Yang ada di depan ya harus kita, yang pertama kita dukung secara sportif, yang kedua harus tetap kita kritisi gitu kan. Nah, saya kan kadang-kadang aneh gitu kan. Saya tuh tetap mengkritisi Kluivert, bahkan saya orang yang nggak setuju Kluivert menjadi pelatih timnas di awal-awal itu kan. Tapi kan ini udah pilihan pelatih, kita ini siapa? Kita kan hanya bisa kasih pendapat. Yang mengambil keputusan semuanya kan PSSI gitu kan. Kalau saya ditanya waktu itu siapa yang paling layak melatih timnas, saya bilang ada 2. Yang pertama Giovanni Van Bronckhorst gitu. Sekalian ya? Iya, sekalian Giovanni Van Bronckhorst karena dia punya darah Indonesia juga gitu. Atau yang kedua Gus Hiddink yang punya nama besar, punya pengalaman, plus punya hubungan kultural dengan orang-orang di Indonesia. Barangkali dia bisa bisa bercengkrama dengan Gus Ikdam, Gus Kausar. Doanya lewat Gus tuh. Menarik. Hal terburuk nih, Indonesia nggak lolos. Misalnya di grup itu 3 lah, bener-bener nggak lolos lah. Out apa enggak menurut seorang Akmal? Yang pasti masyarakat akan meneriakan kata-kata itu gitu, dan itu nggak bisa dibendung gitu kan. Karena memang posisi paling tinggi di sepak bola kan pelatih kepala tim nasional. Siapapun pelatih kepalanya, mau Sintayong, mau Patrick Kluivert, pasti akan ada tuntutan itu. Dulu saya pernah kan dibikin rame gitu kan. Ketika ada tagar STY out, ya saya bilang wajar gitu kan kalau ada yang menyatakan STY out waktu itu kan. Waktu kita di Piala AFF U23, ketika kita partai pertama kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian kita hanya menang 1-0 lawan Timor Leste. Kita hanya jadi runner up yang hampir saja kita tidak lolos, tapi ternyata blessing in disguise di grup sebelah
Myanmar melawan Kamboja ternyata imbang, tidak ada yang menang. Akhirnya Indonesia lolos. Dan itulah yang kemudian rame, yang saya bilang itu hoki gitu. Ya kan? Ya moga-moga Patrick Kluivert punya hoki juga gitu kan. Hokinya dicoret. Ini main bola apa main hoki? Ini orang yang banyak yang salah kaprah gitu kan. Hoki itu orang berpikir bahwa hoki itu adalah kita duduk leyeh-leyeh dapat durian runtuh. Itu salah loh gitu. Dalam agama itu hoki itu falaha dan turunan ulaika humul muflihun. Semoga termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hoki. Itu di Al-Qur'an disebut 49 kali. Gitu. Jadi gini, selain kita usaha keras, ya kan, selain kita usaha keras untuk mencapai tujuan, keberuntungan yang merupakan anugerah dari Tuhan juga perlu kita dapatkan kan gitu. Sekarang misalnya sebagai contoh, misalnya betapa Spanyol berusaha keras untuk menjadi juara Eropa atau juara dunia, tapi ketika satu hari dia ternyata kita meyakini bahwa dia bakal jadi juara dunia atau juara Eropa, ternyata gagal kan, artinya kan gak hoki gitu. Jadi hoki itu udah ada usaha keras, baru kemudian ya takdir, kodok dan kodar, takdir baik dan takdir buruknya kan ada di situ. Setiap orang kan nggak bisa menebak itu. Kan ada 4 hal saya selalu katakan yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rizki, dan termasuk sepak bola Indonesia. Itu jodoh, rizki, apalagi ini takdir dan sepak bola Indonesia. Jadi nggak ada yang bisa prediksi apakah Indonesia lolos Piala Dunia atau gagal dari Piala Dunia. Kita tunggu nanti tanggal 8 dan tanggal 11. Takdirnya kan ada di sana. Bisa jadi yang 10% saya katakan tadi ternyata bisa berbalik dengan bantuan Tuhan yang kemudian yang saya sebut adanya hoki itu kan, gitu kan. Atau ternyata prediksi saya benar, kita hanya punya 10% untuk lolos dan akhirnya kita gagal gitu. Tapi sebagai penggemar tim nasional Indonesia saat ini ya, yang harus kita lakukan, kita harus berikan dukungan total, dukungan yang sportif dan positif gitu kan. Bagaimanapun ini membawa nama bangsa dan negara. Dulu kan kalau saya kritik STY, dibilang nggak STY nggak cuan gitu kan. Kemarin saya kritik Patrick Kluivert nggak duit, gitu aja netizen kerjanya. Ya kan? Padahal saya bilang saya itu orang yang justru kasih jargon pertama STY kan, saya yang bilang selalu tetap yakin. Nah singkatannya gitu kan. Sekarang Patrick Stephen Kluivert PSK, pastikan semua kompak. Main singkatan. Pasti semua kompak. Tapi berarti seorang Akmal setuju untuk ya udah kita kasih waktu, kita kasih fokus dulu ke Patrick ya, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert punya kontrak 2 tahun untuk membidani tim nasional Indonesia. Saya tuh masih melihat kita itu kalau mau berprestasi harus seperti kita menaiki anak tangga. Kalau saya gitu kan. Naiki anak tangga artinya apa? Tidak boleh melompat. Karena kalau kita ngelompat dari tangga 1 langsung naik ke tangga keempat, kalau jatuh kan sakitnya tuh di sini. Nah, gitu. Jadi menurut saya gini, Patrick Kluivert tes dulu lah di Piala AFF nantinya kan, antara Piala Dunia ada Piala AFF juga kan. Kalau kita bisa juara itu kan udah level kita. Kita Piala AFF aja yang dibilang banyak orang Piala Ciki kita nggak pernah juara gitu kan. Kita sudah berpikir bahwa level kita sudah Asia, Piala Asia juga kita nggak pernah juara gitu kan. Sekarang sudah berpikir kita lolos Piala Dunia gitu kan. Artinya lompatan berpikirnya terlalu jauh gitu kan, logikanya nggak sampai. Walaupun ada faktor tadi itu, ada kejutan dan hoki yang bisa saja kita dapatkan, ya kan. Islandia kan nggak pernah juara Piala Eropa tapi bisa lolos Piala Dunia kan, gitu kan. Maroko ya kan. Iya. Nah, itu doa itu ya. Betul. Ya kita doakan saja semoga tim nasional kita pada tanggal 8 dan 11 bisa membuat Timur Tengah runtuh gitu. Kan cuma kita doang yang bukan Timur Tengah kan. Di antara 6 peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tadinya saya berharap ketika kemarin ramai antara Irak dengan Israel gitu kan, sampai kemudian pangkalan militernya Amerika Serikat diserang, dibom gitu kan di Qatar. Saya harap dipindahkan ke Indonesia gitu. Karena menurut saya sebenarnya ini nggak fair kualifikasi Piala Dunia. Iyalah. Gitu. Kenapa? Karena dimainkan di negara yang ikut serta, kecuali home away ya gitu kan. Harusnya FIFA dan AFC bisa mengambil tempat yang lebih netral, entah itu di Korea, entah itu di Jepang, entah itu di Australia atau Uzbekistan lah gitu kan. Sehingga kemudian pertandingan terlihat fair. Sekarang kan bedanya gitu. Di Qatar sponsornya Qatar Airways. Ya kan?
udah ada sponsornya dari Qatar. Bisa jadi Qatar udah beli juga satu tiket Piala Dunianya juga gitu kan. Jadi tinggal peluang Indonesia ada di posisi runner up. Nah, runner up kan nanti ketemu dengan runner up untuk lolos ke playoff. Yang kalah ya gagal. Artinya peluang gagal kita itu dari hitungan kalkulasi lebih besar dibandingkan peluang kita untuk sukses. Tapi sekali lagi sepak bola ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Ya barangkali Kluivert yang dalam catatan kurikulum vitae-nya setiap melatih tim gak pernah sukses gitu ya. Di Indonesia justru sukses. Iya. Siapa tahu. Iya, siapa tahu. Sekarang kan gini, kita nggak tahu. Roberto Mancini luar biasa bersama klub-klub yang dia pernah dia pernah latih. Kemudian bersama tim nasional Italia, dia punya catatan bagus. Tapi bapuk tuh pas nanganin tim nasional Arab Saudi. Kita ayam-ayamin itu Mancini. Sama halnya Erik ten Hag tuh. Iya kan? Iya kan? Bagus banget di Ajax, pas di Manchester United bapuk, terus pindah lagi ke Leverkusen dipecat juga kan gitu. Ya. Oh itu kalau di MU salah MU. Siapa juga salah. Jadi menurut saya yang harus dibenahi dalam rentang waktu singkat ini, menurut saya Kluivert selain membenahi sisi mental, membenahi naluri golnya tim nasional Indonesia. Kenapa saya katakan membenahi naluri golnya? Karena kalau mau menang hanya ada satu syarat, bisa cetak gol lebih banyak dari lawan. Sementara kita ada krisis striker kan, di lini depan. Oleh Romani masuk kan. Sekarang lagi. Harapannya dia bisa menunjukkan kualitasnya karena dari 4 pertandingan dia kan cetak 3 gol oleh Romani. Cuma kita harus lihat juga Romani kan baru saja sembuh dari cedera, belum juga dapat atmosfer bertanding kembali gitu kan. Artinya kita berharap penuh kepada oleh Romani juga sangat naif gitu. Bagaimanapun dia baru sembuh dari cedera. Gitu. Nah, itu kan yang menjadi PR. Ada Ramadan Sananta yang dipanggil juga. Memang dia lagi bagusnya bersama klub Brunei. DPPM PM ya kan, tapi apakah mentalnya kuat untuk berhadapan dengan Arab Saudi yang secara pengalaman mereka lebih berpengalaman dan gitu. Sangat panas loh. Betul. Tapi katanya kan Oktober ini udah masuk musim dingin. Oh iya. Tapi dinginnya Arab Saudi ya tetap aja panas. Gitu. Nah ini kan kaitan tempat ya. Tempat tadi kan lo bilang bahwa Arab Saudi sebenarnya nggak fair lah kalau misal tanding di depan. Sebenarnya PSSI sebenarnya bisa protes nggak sih ketika pemilihan ketua umum posisi tuan rumah gitu? Ya harusnya bisa protes ya PSSI, apalagi kantor FIFA-nya juga di samping kantor LIB itu kan di Jerman gitu kan. Kedekatan ketua umum PSSI kita dengan Gianni Infantino kan sangat dekat. Cuma kan permasalahannya kualifikasi Piala Dunia ini kan yang menyelenggarakan sepenuhnya AFC. Bosnya AFC dari Timur Tengah kan, kan walaupun negaranya kemarin nggak lolos Bahrain itu kan. Kita bagaimanapun Timur Tengah pastinya ada gengsi yang ingin dipertaruhkan oleh Timur Tengah, ingin berharap dia punya wakil terbanyak lah di Piala Dunia kali ini untuk kawasan Asia kan, yang sudah lolos kan Yordania ya kan. Kemudian ya kalau Arab Saudi misalnya bisa lolos atau ya sisanya yang 5 dari 6 ini semuanya kan Timur Tengah gitu kan. Jadi saya cuma melihat bahwa Indonesia punya kesempatan kecil tapi bisa jadi besar gitu kan. Kalau jadi kita jangan merasa minder atau merasa kecil dengan kekuatan yang cuma 1 sementara mereka Timur Tengah ber-5 gitu kan. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bismillah gitu. Maknya sadem ini. Artinya kita punya kekuatan kecil nih, biar Indra masuk Islam. Aduh. Jadi yang kecil belum tentu kalah, bisa aja menang. Tapi dengan izin Allah. Gitu. Ini Bang. Ustadz bola ini. Kita perlu kasih nama ini Bang Indro. Ini selain Akmal koordinator SOS, Ustadz bola. Nah, ini belum ada itu. Bang Gus Akmal. Saudaranya Gus Siding. Alik lagi Gus Siding. Nah, ini tadi ya soal FIFA, AFC gitu. Kita kan dianggap tidak punya, bahkan kita tuh nggak punya orang gitu loh di dulu AFC kita kan. punya Dali Taher kan terakhir. Iya. Di lama FIFA banget dong Dali dan Taher. di AFC udah lama. Saya pikir ke depan kita harus punya wakil juga di AFC maupun di FIFA gitu. Sehingga kita ini bangsa yang punya daya tawar tinggi loh. Dan bahkan saya tuh kalau hitung-hitungan saya dalam tanda kutip, jangan-jangan Indonesia mau diloloskan ke Piala Dunia. Konspirasinya begitu. Iya, kenapa?
Karena Piala Dunia mainnya di di Amerika. Di Amerika. Di Kanada, Amerika, yang mainnya pasti jam 5 subuh, jam 8 pagi untuk waktu Indonesia kan. Ya kan hanya orang Indonesia kan yang bela-belain bolos kerja hanya untuk nonton bola gitu. Tentu saja. Iya kan. Penggemar sepak bola di Indonesia sangat luar biasa gitu. Jadi saya berpikir misalnya ke depan nih, ini saya utak-atik aja, utak-atuk lah istilahnya, cocok logi. Kita mau ganti ke Adidas sponsor nanti kan kalau 2026. Hitung-hitungan saya kalau Adidas masuk Indonesia lolos Piala Dunia nih. Udah bener kayak tahu sama kayak Ucup kemarin bilang kan. Iya kan? Ya barangkali kan gitu kan. Kalau Arab Saudi sama Qatar bisa membeli Piala Dunia ya kan, ya kita juga bisa dapat peluang untuk lolos ke Piala Dunia lewat tadi jalur yang satu itu. Ada satu lagi sebenarnya. Tolong Bapak yang punya Danantara ini, tolong biayain lebih banyak FIFA. Biar kita bisa sedikit nih gosok-gosok voucher. Ya kan? Ya barangkali. Saya tuh punya optimisme juga karena ya tidak ada yang tidak mungkin. Arab Saudi sudah pernah kita. Sebenarnya Irak juga pernah kita kalahkan, cuma zaman dulu para Olimpiade 1962 kita kalahkan Irak. Terakhir kita kalahkan di Piala Kemerdekaan tahun 2000. Tapi waktu itu Irak kan tidak menurunkan tim utamanya. Sekarang ya bisa dibilang bahkan ranking Irak aja sempat lebih tinggi dari Arab Saudi. Artinya saya tuh kadang-kadang heran, Irak yang negara yang sering bertempur, sering perang gitu. Tapi punya tim sepak bola kuat banget gitu. Juara di Indonesia punya hampir 300 juta penduduk kita sekarang kan. Nyari 11 pemain aja susah. Akhirnya kita program akselerasi itu kan lewat diaspora gitu. Jadi sekarang kan masuk timnas itu lewat 2 jalur aja gitu kan. Yang pertama jalur prestasi pemainnya, yang kedua ya jalur naturalisasi. Nggak ada jalur zonasi, nggak ada. Nah, Bapak ngomong soal naturalisasi, diaspora lah kita menyebutnya kan, karena darah mereka tetap merah gitu ya, bajunya putih sama kayak kita nih. Nah, seorang Akmal ini kan banyak banget nih, masih setuju nggak ini akan terus dilakukan? Saya termasuk dari awal, bahkan dari tahun berapa 2008, 2006 bahkan ketika waktu Pak Nurdin Halid masih mendorong untuk menaturalisasi, ketika itu pemain Brasil kan, dari Brasil mau jadi warga negara Indonesia. Sampai sekarang saya merasa bahwa naturalisasi itu delusional. Saya pertegas. Menurut Akmal, naturalisasi delusional. Delusional, artinya delusional itu kan dia tidak dipakai di negara asalnya. Ya kan, sehingga kemudian dia butuh portofolio bahwa dia pemain tim nasional, ada tawaran dari negara lain, ya dia masuk di situ gitu kan. Sekarang sebagai contoh misalnya, waktu itu sempat kan Mesilger tarik ulur juga mau jadi pemain tim nasional, sekarang sih masih berharap dia jadi pemain tim nasional Belanda. Dengan dia dianggap salah satu back paling oke iya, gitu di Ya, Belanda. gitu kan, akhirnya memilih, ya ternyata Belanda nggak bisa masuk, akhirnya milih Indonesia. Kan dulu beberapa pemain juga gitu, ada yang tarik ulur kan, karena dia masih berharap bisa main di tim nasional Belanda. Menurut saya kalau mau pakai diaspora ke depan, jangan dari Belanda semua dong. Kan kita punya diaspora juga di Jerman, Suriname. nah, iya. Kita punya diaspora di Jepang bahkan, ya kan? Iya kan? Saya tuh anak saya aja main sepak bola sama warga Indonesia keturunan Jepang, main bola aja bagus, anak kecil itu kan. Ya kan, ini mereka sudah punya sistem kan. Jadi kita kan konteksnya semuanya hampir Belanda gitu. Iya. Ya kan? Ada nggak yang bukan Belanda? Kan Belanda semua kan, kecuali Elkan Bagot. Oh iya, tapi Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Dia memilih. Satu itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus membenahi undang-undang kita yang tidak mengenal duit kewarganegaraan gitu. Iya. Saya tuh beberapa kali protes saya gini. Dulu Susi Susanti, Alan Budi Kusuma ketika mereka menjadi juara Olimpiade, meraih medali emas pertama buat Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992. Belum jadi warga negara tuh. Padahal dia sudah memberikan prestasi luar biasa buat Indonesia gitu. Baru di zaman Gus Dur dikasih kewarganegaraannya. Waktu dulu dia hanya pegang surat keterangan kewarganegaraan Indonesia kan. Artinya dulu tuh betapa sulit untuk menjadi warga negara Indonesia. Sekarang kan proses diaspora yang kita lakukan kan lewat jalur istimewa. Kalau jalur normal kan 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Sekarang jalur istimewa yang digunakan lewat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu adalah dia dibutuhkan oleh negara dan berjasa kepada negara. Sekarang kalau mau kita tanya misalnya berjasa kepada negaranya,
apa? Kan belum, iya kan? Ya kan? Tapi prosesnya dipercepat. Namun demikian, kalau emang tujuannya akselerasi untuk apa? Untuk mempercepat atau quick win lah istilahnya, atau mempercepat meraih prestasi, ya oke-oke saja. Tapi kan jangan sampai kemudian pewarganegaraan ini melanggar undang-undang. Jangan sampai misalnya pemain diaspora kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia berpaspor ganda. Nah, itu kan melanggar undang-undang. Saya ingat sekali dulu Menteri Energi yang dari Archandra Tahar kan, dia kan akhirnya batal jadi menteri gara-gara dia punya paspor Amerika Serikat. Atau apa namanya, Bupati Raja Ulu waktu itu yang patriot di Nusa Tenggara Timur, dia terpilih sebagai bupati gitu kan, sudah terpilih dan sudah sah, tapi kemudian batal jadi bupati karena punya 2 paspor. Artinya jangan dibeda-bedakan dong. Kalau masih ada yang 2 paspor ya harus dibenahi, atau kita ubah undang-undang kita mengenal duit kewarganegaraan. Nah, sekalian gitu. Sekalian. Nah, ini kan tugas DPR dan pemerintah gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita kucing-kucingan terhadap undang-undang kita. Nah, itu yang penting menurut saya. Makanya saya mengkritisi soal itu aja gitu. Jangan sampai kita bangsa yang berdaulat dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan hukum positif, tapi kita melanggar gitu. Kan nggak benar juga gitu. Melanggar untuk hal, jangan sampai karena ada backing pusat gitu kan, kita melanggar gitu kan. Itu gayanya Gus Ikdam kan. Kalau udah backingan pusat jalan. Iya, sulitnya apa mendapat pemain-pemain aturan dari naturalisasi di kita ini. Ini akhirnya kita cuma mendapatkan diaspora yang mungkin kelasnya bukan kelas A di klubnya masing-masing. Ini ada yang beruntung buat menurut saya ya, misalnya yang beruntung Jainces, ya kan, ya kan kualitasnya bagus gitu. Calvin Verdong kualitasnya bagus. Yang lain menurut saya rata-rata aja. Makanya dulu ramai ketika saya podcast sama Muhammad Tahir yang dia bilang 11-12. Sebenarnya podcast itu kan dia ingin mengatakan bahwa kita sebenarnya punya posisi yang tidak jauh beda dengan pemain-pemain diaspora. Makanya kita harus tunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan mereka, kan itu positif. Cuma kan waktu itu kan kita sedang apa ya istilahnya, sedang FOMO dengan proses-proses naturalisasi yang kita lakukan, sehingga apa namanya akhirnya dicaci maki, dibully. Padahal kata-kata dia kalau mau didengarkan itu sangat apa namanya ya bisa dipahami gitu kan. Bagaimanapun kita punya 275 juta penduduk misalnya, masa kita tidak bisa mencari pemain berkualitas? Kita terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, kita terdiri dari apa namanya karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Kalau pemain-pemain dunia yang pernah saya temui, pernah datang ke Indonesia misalnya Del Piero, kemudian ya waktu itu Pepe dan sebagainya, mereka mengatakan Indonesia ini punya karakteristik yang unik. Kalau mau cari apa gelandang bertahan, Makassar sama Kalimantan itu jagonya datang. Samsul Bahri ya kan? Atau Ponario Astama, Bima Sakti. Kalau mau nyari pemain belakang yang ngerap-rap, yang keras, ada di Sumatera, ya kan. Kalau mau cari apa namanya pemain dengan kualitas individu, skill individu dan kecepatan, ada Papua, ya Tulehu. Kan? Kalau mau cari striker ada di Jawa, Kurniawan, Bambang Pamungkas, Widodo. Nah, ya, artinya kan ada potensi itu. Cuma kan masalahnya kita lemah dalam pembinaan. Jadi saya menyoroti itu. Sampai kapan diaspora ini harus kita lakukan? Sampai kapan program akselerasi ini harus kita lakukan? Sementara di sisi lain kita tidak membangun pondasinya di pembinaan. Karena menurut saya prinsip paling penting untuk menciptakan tim nasional yang kuat itu, tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaannya hebat, kita bisa melakukan pembinaan di seluruh Indonesia dengan baik dan terstruktur, TSM lah sih, terstruktur, sistemik dan masif. Nah, gitu kan, kita bisa mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Kalau kompetisi kita sehat, ya betul, ya kan, kita bisa menghadirkan pemain berkualitas. Dan saya yakin itu. Sekarang kan misalnya siapa sih pemain Indonesia domestik yang sekarang ada di level atas kan Marcelino. Tapi kan Marcelino akhirnya ke Eropa juga cuma dalam tanda kutip ya saya ingin mengatakan cuma numpang lewat pada akhirnya gitu kan, karena ternyata SNI-nya berbeda, SNI Indonesia sama Eropa, akhirnya tidak dapat jam bermain yang cukup gitu kan. Tapi kita nggak boleh patah semangat untuk mengekspor pemain kita ke luar negeri. Saya ingin mengatakan misalnya Jepang dulu kirim Kazuyoshi Miura ya kan ke Italia, King Kazu ya gagal kan. Tapi dia tetap tidak patah semangat, akhirnya muncullah Hideyoshi Nakata, ya kan, yang kemudian melambung namanya, yang pada akhirnya pemain Jepang semua dilirik oleh tim-tim di Eropa.
Korea Selatan juga melakukan itu kan, banyak kirim pemain ke Jerman 1-2 gagal sampai akhirnya berhasil. Sekarang mereka punya Xiaomin gitu kan, yang sangat luar biasa. Artinya itu yang harus kemudian dilakukan oleh para stakeholder sepak bola kita gitu kan. Pembinaannya masih, kita punya filosofi Pilanesia, tapi kitab sucinya hanya ada di lemari, di lapangan dalam tataran prakteknya tidak jalan. Kitab suci itu dalam artian roadmap sepak bola Indonesia yang benar-benar nggak pernah dibuka ke publik ya. Ya nggak tahu udah dibuka atau belum gitu kan. Belum, tidak pernah dibuka. Ya, sekarang pertanyaan saya sama Dedi, ada bang? Tahu nggak? Gua cuma tahu itu dulu Luis Milla yang pertama bilang gitu. Selebihnya sampai sekarang nggak ada. Iya kan, kalau kita lihat, kita ini mengalami perubahan beberapa kali. Luis Milla bawa filosofinya, Sintayong bawa filosofinya, kemudian Patrick Kluivert bawa filosofinya. Setiap pergantian pelatih punya filosofi sendiri-sendiri. Betul. Sementara di akar rumputnya, di pondasi, kita tidak punya filosofi. Sekarang gini, mau pelatih Spanyol itu berganti siapapun aja, filosofi main dia tetap sama. Jerman pelatihnya mau berganti kepada siapapun, filosofi mereka sama. Atau Inggris mau penggantinya siapapun, filosofi mainnya sama. Italia begitu juga. Kenapa? Karena mereka sudah bangun di tataran pembinaan usia mudanya. Sementara kita belum punya filosofi di pembinaan usia muda, kita langsung di level atas untuk membangun filosofi sepak bolanya. Ya susah dong gitu. Sebentar, berarti kan gini, kalau kita lihat STY, dia udah bangun 5 tahun ya, dari U19, U23 sampai senior, di reset sama bapak ayahandanya beliau nih, Erick Thohir, Indro Thohir nih, itu harusnya gimana dong? Itu kan mengubah lagi dong, balik ke nol. Iya, tapi kan kayak SPBU. Pelatih juga harus ada batasannya juga gitu kan. Ya kan, bagaimanapun kan tim nasional itu level tertinggi gitu kan. Ketika orang memangai timnas, nggak bisa kita minta 10 tahun, 20 tahun. Yang dicari dari tim nasional kan legasinya, pialanya gitu kan. Kalau saya kemarin rame, saya bercanda, saya bilang gini, kalau mau legasi yang paling banyak legasinya ya Indra Safri. Iya kan, hasil trofi dan sebagainya gitu kan. Sementara Coach Sintayong belum punya legacy. Berapa kali Piala AFF hanya jadi runner up kan, sempat gagal juga gitu kan. Nah, sementara di tim nasional itu yang paling diukur kan, yang dicatat dalam sejarah yang juara. Yang dapat piala ya. Nah, yang dapat piala, nggak ada yang dicatat dalam sejarah itu yang nomor 2, nomor 3 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita 17-an makan lomba kerupuk, juara 1 walaupun makan lomba kerupuk tercatat sebagai sejarah kita kan. Pernah juara makan kerupuk gitu kan, nggak pernah kita runner up dicatat ya gitu. Nah ini kan sekarang di level tertinggi dimanapun, saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa tidak ada pelatih yang abadi di tim nasional. Roberto Mancini sudah sangat luar biasa bersama Italia, dipecat juga gitu kan. Atau Ancelotti di Madrid udah kasih banyak trofi, dipecat juga. Jadi pelatih itu ada masanya dan itu konsekuensi sebagai profesional. Jadi kalau kemudian Coach Sintayong dipecat oleh tim nasional Indonesia, itu satu hal yang biasa gitu. Jadi pemecatan biasa. Siapapun bisa berganti, pelatihnya, pemainnya, tapi yang abadi lambang di dada ini Garuda Indonesia gitu. Ada satu lagi yang abadi. Yang abadi tetap Erick Thohir. Gimana pun juga runner up adalah first loser. Iya betul. Nih kan? Benar. Nah, ini kita udah ngomong soal Erick Thohir, ya kan? Oh ya, tapi sebenarnya Erick Thohir tadi mumpung ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang Coach Indra Safri. Sekarang dia barusan nih diumumkan resmi jadi pelatih U23 untuk SEA Games. Aku nggak tahu nih pelatih yang si Bapak Gerard Belanda ini, katanya sih keterangannya dia masih punya kontrak sekian tahun, jadi dia tetap pelatih. Ini membingungkan sekali nih. Lah kan Gerard Belanda kan juga asisten pelatih Patrick Kluivert gitu kan. Jadi kan pelatih usia muda itu kapan waktu bisa berganti. Jadi waktu itu pernah rame di media ketika Coach Indra Safri tangani tim nasional yang di Piala Asia itu U23. Enggak ya. Ya kan gagal di Piala Asia itu rame, kemudian Indra Safri, saya bilang kalau pelatih usia muda itu ya by turnamen. Setelah turnamen pasti berganti, ada evaluasi juga. Kalau dia berhasil dipertahankan, kalau nggak berhasil pasti diganti gitu kan. Nah sementara kan kalau Gerard Vandenberg kan posisinya 2, dia juga asisten pelatihnya Patrick Kluivert. Kalau kemudian dia nggak menangani tim nasional U23 tetap jadi asisten pelatihnya Kluivert kan gitu. Jadi kan sebenarnya kalau yang kita mau lihat, PSSI ini daripada makan gaji buta nunggu tim nasional senior, ya dimaksimalkan kan untuk melatih tim nasional kelompok umur.
Dan buat saya ketika Coach Indra Sapri diamanatkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia kembali untuk di SEA Games, saya baru saja kirim pesan ke beliau bahwa mempertahankan lebih sulit daripada merebut gitu kan. Artinya ini beban yang sangat berat gitu. Karena apa? Yang pertama mainnya juga di Thailand. Kita tahu tim nasional Thailand, Malaysia masih di atas kita rankingnya juga gitu kan, pembinaannya juga. Artinya ini perjalanan yang sangat berat buat Coach Indra Sapri. Tapi dia kan termasuk pelatih yang punya hoki tinggi. Gitu penting kan? Itu. Ya kan dia juara Piala AFF U19 2 kali, belum ada kan. Dia juara Piala AFF U23. Kemudian dia juara SEA Games setelah 32 tahun gitu kan. Artinya ini pelatih punya legacy gitu kan. Nah, mungkin PSSI melihat di antara misalnya lanjutkan Gerard Vandenberg U23 kemarin udah gagal gitu kan. Pasti publik akan rame nih, gagal kok diteruskan gitu. Atau Frank Kempen yang U20 gitu kan. Coba lagi belum juga punya pengalaman di kawasan ASEAN. Rajanya Coach Indra Sapri, makanya mungkin dipilih lagi. Harapannya Indra Sapri bisa membawa Indonesia dengan dengan hokinya yang dia miliki itu untuk bisa membawa Indonesia selalu berprestasi di level Asia Tenggara, bisa kembali terjadi di SEA Games kali ini. Walaupun sekali lagi ini bukan tugas mudah, tugas yang sangat berat. Oh, menarik sih. Nah, padahal dibawa terus tuh hokinya kan, hoki Caraka. Hoki Caraka. Kayaknya juga nanti satu ini hoki Caraka pokoknya. Dan dia mainnya bagus loh kalau di klub hoki itu. Hoki Caraka. Di tim nasional juga bagus. Jadi tim nasional kan tergantung yang pegang. Dulu misalnya, saya ingat banget. Ilham Jayakusuma 2002 itu top scorer dan pemain terbaik, ya kan? Pelatihnya Ivan Kolev, nggak masuk skemanya Ivan Kolev. Oh iya masih ya kan? Tapi ketika Ivan Kolev diganti ke Peter Wade, Ilham Jayakusuma pilihan pertama, top scorer langsung Piala AFF kan. Artinya setiap pelatih punya selera masing-masing. Sama halnya sekarang misalnya banyak pemain-pemain langganan yang di era Coach Sintayong tidak dipanggil. Pratama Arhan kan pemain yang saat ini yang masih aktif yang punya cap paling tinggi. Sudah sampai 50 ya kan. Asnawi Mangku Alam kapten dan punya cap paling tinggi juga, nomor 2 di bawahnya Pratama Arhan. Nah, tapi mungkin tidak masuk style of play-nya Patrick Kluivert, ditambah lagi di posisinya sudah banyak diaspora gitu kan. Nah, misalnya posisinya Asnawi ada Eleanor Reders bisa ditempatkan di situ. Ada Sandy Walsh ada di situ. Ada Kevin Dix yang bisa main di situ. Ditambah lagi misalnya Yakob Sayuri bisa main di situ juga. Kakak beradik itu dulunya itu. Posisi bek kiri kan ada Kelvin Perdong, ada Sen Patinama, ada Dan James, ada juga Yaje Sayuri ya kan. Udah 4 masa sayap semua dibawa kan. Akhirnya harus ada yang tidak dibawa berdasarkan kebutuhan dari seorang pelatih, dan itu menurut saya hal yang biasa. Roberto Mancini waktu jadi pemain top scorer berapa kali dia, Signori, tapi nggak masuk skema pelatih, nggak dibawa juga kan. Giuseppe Signori. Dulu misalnya Musikan top scorer pemain terbaik Liga Indonesia nggak pernah masuk tim nasional tuh kan. Jadi setiap pelatih punya selera, setiap pelatih punya pilihan, dan itu harus kita hormati sebagai hak prerogatif mereka. Tapi satu hal yang harus diingat, pelatih juga punya tanggung jawab gitu kan. Ketika kemudian tanggung jawabnya tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar, ya siap-siap untuk kata-kata tagar out itu gitu kan. Termasuk Kluivert ya berarti ya. Iya dong. Dan itu hal yang nggak bisa ditolak, walaupun misalnya PSSI punya kontrak. Sebagai contoh pelatih tim nasional putri kita kan, kontraknya juga panjang juga si Coach Mochi. Tapi ketika gagal akhirnya diganti juga gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin suatu saat misalnya Patrick Kluivert gagal diganti juga, atau masih tetap dipertahankan dengan target barunya misalnya Piala AFF atau Piala Asia kan, nanti kita sudah lolos tuh Piala Asia gitu. Iya. Nah, kita masuk ke topik Erick Thohir pasti. Kakaknya Dedik Thohir. Kalau lu saudara kakaknya. Nah, ini kan dia udah sebagai Menpora. Ya. Nah, ada kebingungan nggak sih nantinya kalau misalnya Menpora selain jadi ketua umum PSSI, gimana dengan cabur-cabur lain? Ya, ini kan pilihan keputusannya ada di sosok pribadi masing-masing. Misalnya Pak Zainuddin Amali ketika kemudian maju di PSSI melepas jabatan Menporanya. Itu kan pilihan dari Pak Zainuddin Amali. Sekarang misalnya kalau bicara statuta PSSI, statuta FIFA, nggak ada yang larang juga, nggak ada larangan itu gitu kan, merangkap jabatan sebagai Menpora. Karena apa? Di Irak
dan juga Rusia. Ya menteri olahraganya ya ketua federasi PSSI-nya gitu kan. Ada juga contohnya di luar negeri gitu kan. Jadi sekarang tergantung pilihannya Pak Erick Thohir, apakah dia mau fokus sebagai Menpora dengan melepas jabatannya di PSSI, atau ternyata dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan kedua-duanya secara bersamaan. Tapi kan resikonya tetap tinggi. Artinya gini, ketika ada masalah nanti di sepak bola, dia pasti kegoyang-goyang juga sebagai Menpora. Ketika ada masalah di Menpora, PSSI-nya pasti kegoyang-goyang juga kan. Itu kan resiko yang akan dia emban gitu kan. Dan menurut saya misalnya undang-undang juga, kita sebenarnya punya undang-undang ya. Undang-undang yang melarang menteri rangkap jabatan gitu kan. Tapi kan di kita kemarin wamen aja pada jadi komisaris semua. Satu, kalaupun kemudian diminta untuk tidak rangkap jabatan di memimpin cabang olahraga, ya kan, ya harus dikasih contoh. Ya, Pak Prabowo sekarang pemimpin pencak silat, ketua umum. Betul. Iya kan. Ya. Pak Erlangga wushu gitu kan. Kemudian misalnya Pak Listio Sigit sepeda, dan menteri-menteri lain ada yang menjadi ketua pengurus besar olahraga. Artinya kalau mau dipakai undang-undang itu semua mereka harus lepas dong. Tapi kan mereka tidak lepas itu semua gitu kan. Tapi saya sebenarnya justru saya ingin kilas balik ke era kejayaan olahraga Indonesia. Ketika dulu misalnya PBPB itu ditunjuk langsung oleh presiden ketuanya tanpa harus kongres, yang akhirnya buang-buang duit gitu kan. Dan berantem. Kalau dipilih langsung oleh presiden, setidaknya dia punya tanggung jawab kepada presiden untuk menunjukkan kualitasnya untuk membuat olahraganya berprestasi yang dipimpin gitu kan. Kalau enggak ya dipecat lu 2 kali, dipecat sebagai ketua PB, pengurus besar olahraga, dipecat juga sebagai menteri kan gitu. Waduh, Bapak Erick Thohir. Iya, tapi kan sekarang kan permasalahannya semua lewat kongres cabang-cabang olahraga yang kemudian tidak lepas dari ya namanya aliran duit di sana sini gitu kan. Sehingga ketika orang juga misalnya harus lepas jabatan itu, ya wajar kalau berpikir ya saya udah maju untuk jadi ketua sampai 2027 bisa bisa menjalankan dua-duanya, nggak lepas, dan itu tidak melanggar aturan juga gitu kan, aturan di statuta sama ini. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa ya sebenarnya kalau Pak Erick Thohir ini passionnya memang di olahraga gitu kan, dan kita harus akui itu gitu kan. Dia punya network yang kuat. Sekarang harus diakui dia ketua umum yang punya network, ketua umum PSSI ya, dari PSSI dulu, punya network yang sangat luas gitu. Gianni Infantino saja sampai berkali-kali nulis di Instagram soal Erick Thohir kan gitu kan, sebagai ketua umum PSSI. Bahkan nyambi juga kalau Indonesia sukses pasti Gianni Infantino ucapkan sukses Indonesia di sepak bola gitu. Entah itu tujuannya untuk pansos gitu kan, karena orang Indonesia kan suka banget tuh kan. Orang kalau udah jadi Indonesia itu biasanya udah dekat dengan Indonesia followernya melonjak kan. Iya, betul. Kan? Nah, misalnya pemain-pemain diaspora kita dulu di negaranya paling followernya 3.000 4.000, ketika jadi Indonesia jadi 1 jutaan kan ya. Nah, itu kan mungkin juga dimanfaatkan sebagai alat promosi Gianni Infantino juga. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saat ini Erick Thohir itu ya the right man on the right job, the right man on the right place gitu, sebagai Menpora gitu. Saya dulu waktu 2019 ketika Jokowi jadi presiden, bahkan ketika itu saya udah mengatakan yang layak untuk jadi Menpora saat itu adalah Erick Thohir. Menurut saya, karena dia punya passion di situ, dia juga anggota IOC, pernah jadi ketua KOI dan sebagainya. Jadi buat olahraga ya darahnya dia gitu di situ. Dan cuma permasalahan kan sekarang ya orang menginginkan Pak Erick memilih salah satunya. Sekarang kalau kemudian statuta tidak ada yang melarang dan sebagainya, pilihannya cuma satu. Kalau emang stakeholder sepak bola menolak Erick Thohir untuk mempertahankan posisi sebagai ketua umum PSSI, ya kasih mosi tidak percaya untuk kemudian digelar kongres luar biasa mengganti ketua baru. Tapi kan butuh 2/3 suara untuk mengarah ke sana. Jadi kalau menurut saya, ya selama Pak Erick Thohir mampu untuk melakukannya, kita hormati. Tinggal kan pastinya tanggung jawabnya tadi 2, jadi berat kan. Tadinya tanggung jawabnya di PSSI saja, sekarang tanggung jawabnya di Menpora. Tinggal bagaimana dia memaintenance 2 ini. Jangan sampai kemudian ada kecemburuan juga. Tapi kan kemarin katanya beliau sudah janji bahwa beliau akan adil dalam memimpin semua cabang olahraga sebagai Menpora gitu kan. Tapi saya juga melihat bahwa olahraga kita kenapa kemudian tidak maju-maju, ya anggarannya kecil. Betul. Iya, Menpora itu kelas sudra kalau menurut saya. Kelas sudra. Ini jadi kelas level A nih, grade A nih menuju sudra. BUMN kan bisa Satria atau Brahmana gitu. Kan? Ini sudra loh.
Anggaran cuma 2,9 triliun untuk 73 cabang olahraga. Udah gitu dibagi 2, pemuda juga. Iya, dibagi lagi sama pemuda. Belum lagi dipotong efisiensi untuk makan bergizi gratis kan. Iya kan? Padahal makan bergizi gratis itu sebenarnya platformnya ada di olahraga kan. Iya kan, atlet kan makan bergizi gratis. Kalau atletnya nggak punya gizi, gimana mau berprestasi ya gitu kan. Tapi jangan sampai keracunan aja. Gitu. Apa Erick Thohir? Ya, jadi menurut saya itu pilihan yang sudah diambil. Saya menghormati pilihan Pak Zainuddin Amali gitu kan, sebagai seorang tokoh yang kemudian lebih memilih fokus ke PSSI, tapi juga kita harus menghormati pilihan Pak Erick Thohir untuk tetap berada di PSSI dan juga di Kemenpora gitu kan, sebagai Menpora. Ya tinggal kita tunggu saja gebrakan-gebrakannya. Apakah kemudian di tangan beliau ini olahraga kita berubah gitu kan. Dulu zamannya tahun 1977 sampai tahun 1997 kita kan Raja Asia Tenggara untuk cabang SEA Games gitu kan. Juara umum terus kita kan, kecuali 1985, 1995 yang diambil oleh Thailand. Ya, dulu kan zaman Pak Harto itu memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Ada diklat di mana-mana gitu kan, diklat Ragunan. Waduh, nggak ada itu. Iya, ke PPLP sekarang diklat Ragunan nggak ada gitu kan. Jadi menurut saya sekarang seharusnya olahraga ini harus menjadi prioritas oleh pemerintah kita. Gitu. Kenapa? Karena hanya 2 jalur, sebuah bendera sebuah negara dan juga lagu kebangsaan dinyanyikan kan. Salah satunya kunjungan kepala negara, salah satunya lagi ketika atletnya berprestasi kan. Artinya posisi olahraga ini posisi yang tinggi di sebuah negara. Dia bisa jadi alat diplomasi politik gitu kan. Dia juga bisa jadi alat diplomasi perdamaian. Sekarang orang di luar negeri perang dan sebagainya bisa didamaikan lewat main bola kok. Gitu kan, football for unity. Wah, itu kan menarik. Lucunya begini, kalau misalnya ini kita gagal di Piala Dunia gitu kan, ada berita Menpora memanggil ketua umum. Ya itu kan resiko yang akhirnya jadi candaan juga kan gitu kan. Kemarin sebelum tanggal 8 kan Menpora Padito diganti, diistirahatkan gitu kan. Pilihannya belum ada, katanya kan Menporanya lagi di luar kota makanya belum diumumkan. Saya lagi ngisi acara edukasi supporter. Saya kemarin ngasih amanat gini, ada momentum buat Menpora baru adalah yang pertama melakukan peninjauan ulang terhadap Permenpora nomor 14 itu yang kemudian diprotes oleh PBBB. Yang kedua membuka kembali laga away. Oh iya, penting itu. Kan. Itu akan jadi pencitraan yang bagus saya bilang gitu untuk Menpora yang baru. Ternyata Pak Menporanya Pak Erick Thohir. Sementara laga away yang larang PSSI. Aduh, berat Pak Erick. Okay. Tapi ya semoga November ini, kemarin kan permintaan Permenpora dicabut, nomor 14 sudah dicabut. Ya moga-moga November ini dicabut larangan away lah. Iyalah, tapi tetap harus dikaji lebih dalam gitu. Artinya perlu kesepakatan kepolisian bersepakat, Menpora bersepakat, PSSI bersepakat, supporter bersepakat. Ada hitam di atas putih sehingga kemudian kalau ada pelanggaran yang sifatnya pelanggaran hukum positif ya harus dieksekusi gitu. Kalau ada pelanggaran football family ya juga harus diberikan sanksi berat. Jangan sampai vandalisme, anarkisme jadi budaya bangsa kita di olahraga atau dalam hal ini di sepak bola. Ya, karena itu Abang Indro, tadi kan di awal saya coba cerita bahwa salah satu yang membuat saya agak sering dulu itu kontak-kontakan saat jadi wartawan di Kompas TV itu soal Kanjuruhan. Betul. Dan ini makanya tadi kan bilang soal away gitu. Nah ini juga yang pertanyaan terakhir buat abang kita nih. Abang Ustadz Bola. Gus Akmal sang Ustadz Bola. Gimana Kanjuruhan ini? Kanjuruhan udah kita kan TGIPF itu hanya dikasih tugas 10 hari. 4 Oktober sampai 14 Oktober. Kita investigasi semua kasus-kasusnya sampai kemudian kita keluarkan 14 rekomendasi. 14 rekomendasi yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga yang kita ingatkan, salah satunya PSSI misalnya. Dilakukan salah satu poinnya adalah pergantian pengurus PSSI-nya, gitu kan. Walaupun pergantiannya lebih kelihatan di pucuk, tapi di exco-nya masih juga yang kemarin. Iya, sama. Kemudian perbaikan PUPR untuk perbaikan stadion sudah dilakukan. Kepolisian
akhirnya dibuat Perpol nomor 10 tahun 2022 bagaimana izin pertandingan dan izin keramaian untuk event olahraga. Termasuk perbaikan fasilitas olahraga juga dilakukan. Tapi saya juga mengkritisi PUPR memperbaiki stadion tapi tidak bertanya kepada ahlinya di bidang olahraga, sehingga kemudian perbaikan stadion ini lebih kepada estetika, tidak standar gitu. Kayak kemarin Stadion Jatidiri, ininya Semarang curam banget gitu kan. Atau kemudian ada stadion-stadion yang baru direnovasi tapi ternyata tidak memenuhi standar FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Misalnya soal pagar, kemudian soal pintu keluar. Ini kan paling penting. Pintu keluar, termasuk Stadion Kanjuruhan kan pintu nomor 13-nya tetap abadi di situ. Tapi apakah perombakan yang sudah dilakukan ini sudah memenuhi standar stadion sepak bola? Itu kan, itu juga jadi PR. Banyak stadion sepak bola kita kan yang ideal tuh GBK, pintu keluarnya 8 penjuru mata angin, itu yang benar. Ada beberapa stadion yang keluarnya 1 pintu gitu kan, sehingga kalau kemudian ada anarkisme, vandalisme, perseteruan supporter, pilihannya cuma 2, menang berantem atau mati gitu kan. Itu kan bahaya gitu kan. Nah ini kan PR juga. Kayak misalnya yang paling gampang nih, JIS kan, mewah, bagus, standarnya internasional, standar FIFA gitu stadionnya. Tapi apakah akses transportasinya sudah memenuhi standar? Kan tidak juga. Terus Stadion Gelora Bandung Lautan Api di BLA ya juga masalah. Jadi kalau saya lihat ada stadion yang sudah sesuai standar cuma 2 menurut saya saat ini. Yang pertama GBK, yang kedua Stadion Gelora Sriwijaya Palembang gitu kan, karena dia 8 penjuru mata angin. Jadi kembali kepada sebagai TGIF semua rekomendasi sudah dikeluarkan. Ada yang kemudian sudah misalnya trauma healing gitu kan. Nah, itu kan Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan juga dapat rekomendasi itu. LIB juga harus ini. Termasuk diantaranya kan setelah kemudian TGIF mengeluarkan rekomendasi dan menyerahkan kepada Pak Presiden Jokowi waktu itu, kalau nggak salah tanggal 14 Oktober di Istana Negara hari Jumat tuh, Jumat Keramat tuh, ya kan. Kita sudah kemudian kan muncul surat FIFA yang meminta Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bolanya. Salah satunya ya pembenahan supporter. Kemudian kan transformasi ini diterjemahkan oleh PSSI misalnya, yaitu larangan supporter away. Sebenarnya larangan supporter away ini tidak spesifik disebutkan, jadi pembenahan supporter aja, bukan kemudian dilarang untuk tandang. Cuma permasalahannya mungkin kalau diizinkan tandang, takutnya, jadi jalur shortcut aja diambil, udah tahan dulu. Tapi kan ditahan-tahan tanpa kemudian ada payung hukum yang jelas, tanpa aturan yang jelas, itu bisa jadi bola api. Ya kan, bisa meledak di mana-mana. Oke, di stadion nggak terjadi, di pinggir jalan di mana-mana bisa terjadi. Jadi menurut saya sekarang kita harus fokus bersama-sama membangun kembali peradaban sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Saya ingin katakan itu kenapa? Karena dulu kan yang paling terkenal holiganismenya, kekerasannya itu Inggris gitu. Ya, tragedi Heysel Inggris, tragedi Hillsborough Inggris. Kemudian Inggris dikucilkan dari sepak bola Eropa. Kemudian mereka tidak boleh ikut event-event di Eropa, tapi mereka melakukan langkah cepat untuk melakukan perubahan sepak bola mereka lewat Football Spectator X, aturan-aturan soal supporter, soal FIFA Safety and Security Regulation dan sebagainya. Akhirnya apa? Inggris itu ketika itu bersepakat, pemerintah, DPR-nya Inggris, Raja Inggris gitu kan, pemilik klub, supporter bersepakat untuk melakukan perubahan yang pada akhirnya Inggris sekarang menjadi negara pertama untuk urusan nonton sepak bola dengan keamanan tingkat tinggi. Bahkan mereka itu adalah negara pertama yang membolehkan tidak ada tidak ada pagar di stadion, tidak ada mereka. Pagar, ya. Jadi nonton bola seperti nonton konser seperti bioskop lah ya, theater of dream lah. Tapi di Indonesia kan apakah ini bisa diberlakukan? Nah, ini kan masih jadi PR gitu. Kenapa PR? Ya, Inggris kan satu kerajaan, Indonesia banyak kerajaan ya. Ya kan? Sehingga kemudian fanatisme di bangsa kita kan muncul karena terdiri dari kerajaan-kerajaan dulunya kan. Ya kan, misalnya Surabaya dengan Malang ada kerajaan Singosari gitu kan. Kemudian di Jawa ya ada Solo punya kerajaan sendiri, Jogja punya kerajaan sendiri. Akhirnya fanatisme kedaerahan yang sempit itulah yang membuat kita kadang-kadang mudah untuk saling pukul dan sebagainya, dan ini yang harus diubah. Ditambah kan kalau Eropa kan negaranya udah negara maju gitu kan, sementara kita negara masih berkembang, sehingga
pembenahan di sektor budaya dan sosiologinya itu kan yang harus dibenahi. Tapi saya pikir sekarang sudah waktunya kita berubah bersama-sama gitu. Saya selalu mengatakan bahwa perubahan sepak bola Indonesia, supporter boleh disebut sebagai pemain ke-12, tapi untuk perubahan sepak bola Indonesia supporter harus jadi panglima terdepannya. Menarik itu. Ya, dan itu harus dilakukan. Jadi tidak ada lagi budaya misalnya ada barakuda dalam stadion gitu kan. Tapi kan sekarang dengan Perpol nomor 10 tahun 2022 sekarang di dalam stadion kan udah nggak ada polisi yang pakai pakaian polisi. Polisi ada di ring 2, ring 3 gitu. Artinya sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan dari pasca tragedi Kanjuruhan, walaupun mungkin masih banyak juga orang yang belum bisa menerima atau belum jalan sesuai dengan rekomendasi yang dilakukan. Misalnya ya korban-korban tragedi Kanjuruhan kan masih kecewa dengan penanganan yang dilakukan. Tapi kan ketika kita sebagai tim gabungan independen mencari fakta menyampaikan rekomendasi itu dan kemudian kita selesai, maka tanggung jawab itu ada di pemerintah, di kepolisian, termasuk departemen-departemen yang ditugaskan untuk melakukan rekomendasi itu, plus PSSI, LIB dan klub gitu. Satu itu yang jelas, satu hal yang pasti, Kanjuruhan itu luka yang tidak akan pernah bisa hilang dan harus selalu diingat karena korban masih ada di sana di Malang dan itu butuh kita semua gitu. Ya, jadi kan kalau bahasa orang NU-nya di usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu kan. Mencegah terjadinya kerusakan itu harus didahulukan dibanding dengan melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan gitu kan. Jadi penyakitnya harus diamputasi dulu. Penyakit bangsa kita salah satunya ya budaya itu, budaya melampiaskan emosi dengan cara-cara yang tidak ini. Cuma yang sekarang berbahaya menurut saya bukan lagi dunia nyata, dunia maya. Oh iya. Ini yang bahaya. Jadi kita ini supporter bola. Mungkin di antara kita yang di dunia nyata nonton bola memang ingin menikmati sepak bola. Di dunia maya main kata-kataan kan, yang pada akhirnya dibaca oleh orang yang ada di dunia nyata. Akhirnya terjadilah masalah di lapangan. Contoh kasus Haringga Sirila. Dia kan sebenarnya nonton Persija dia cuma sebagai penggemar, dia ingin menikmati sepak bola, dia datang ke ini sebagai supporter Persija gitu. Sementara di dunia mayanya kalau ada Jack bunuh ini akhirnya kan jadi korban dianya. Nah, itu kan problem kita. Jadi menurut saya problem terbesar pembangunan sepak bola Indonesia, pembenahan saat ini bukannya di dunia nyata tapi di dunia maya. Nah, kalau kita ingin memulai hal yang baru, maka kita harus tertibkan dunia maya kita gitu. Kita kan dikenal sebagai bangsa yang paling barbar di dunia maya. Galak abis. Bahrain aja sampai takut tuh kan. Ya kan, sampai nggak mau main di Indonesia cuma gara-gara diteror di dunia maya tuh kan. Ya kan. Sampai mereka meminta kepada AFC untuk memindahkan laga melawan Indonesia ketika Indonesia jadi tuan rumah. Karena apa? Mereka nggak ada budaya media sosial kan gitu kan. Jadi ini mungkin problem. Jadi saya setuju tuh mau ada aturan satu orang satu akun. Ya kan? Biar tertib lah. Karena saya kan termasuk korban juga, korban doxing. Iya, namanya juga jenderal yang hilang. Jadi kan, ini menarik sekali obrolan kita. Kita sedikit aja. Tadi sempat ngomongin Liga Inggris kan. Oh iya, lupa. Liga Inggris gimana? Arsenal sebagai fans Arsenal, apakah hat-trick ini akan diperpanjang jadi 4? Ya, sama kan sebenarnya pelatih Mikel Arteta ini dengan Sintayong itu sama. Ya kan, dia bawa Arsenal di standarnya, ya kan, tapi nggak pernah juara. Gitu. Kan nomor 2 mulu, kalau nggak nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan gitu kan. Di bawah Mikel Arteta, artinya tahun ini kesempatan Arsenal buat juara. Kalau Arsenal nggak bisa juara ya Arteta out lah gitu. Ya kan? Ya, konsisten ini abang gitu. Jadi Ya untung kemarin baru menang lawan Newcastle United ya. Ya kan? Jadi di Liga Inggris tuh keren tuh, ada NU, ada MU gitu. Ya kan? Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. NU Newcastle United, MU Madura United, Manchester United. Jadi penasaran nih, menurut seorang Akmal, ini kan Liga Inggris kan seru banget lah musim ini nih. Duit bergelimbangan lah, kayak sekarang duit semua nih, duit nih, gitu ya. Siapa kira-kira yang kira-kira akan tersisih duluan dari sebelum ngomongin juara loh nih ya, tersisih duluan deh. Saya justru tertarik kepada Manchester City. Kelihatannya era Pep Guardiola sudah habis. Di Manchester City ya. Musim lalu kan gagal juara,
Ditambah lagi juga posisinya tidak begitu baik kan gitu kan. Era Pep Guardiola dengan sepak bola tiki-takanya dengan ball positionnya saat ini udah banyak ditinggalkan orang. Sepak bola yang sekarang dimainkan kan sepak bola ala-ala kalau saya menyebutnya ala-ala Atletico Madrid ya bersama dengan Diego Simeone kan main keras, rap-rap, serangan balik. Sekarang kan yang menarik gitu kayak ball position sudah tidak lagi menjadi ukuran gitu. Jadi sepak bola resultan akan lebih berat lagi buat pelaku-pelaku sepak bola profesional. Di antaranya adalah pelatih. Gagal ya siap pecat gitu. Jadi kursi panas sebenarnya bukan ada di presiden Pak Prabowo tapi di pelatih-pelatih klub-klub baik itu klub Eropa maupun klub Indonesia. Aman Pak Bro, saya sudah di sini. Kata pelatih Liga Inggris ya. Yang penting ijazah asli. Waduh, berat. Tapi tetap ya yang juara Arsenal ya musim ini ya, yakin ya? Saya berharap demikian dan kalau enggak ya pasti akan kencang tagar Mikel Arteta out gitu kan karena sudah lebih dari 5 musim kan. Udah hat-trick 3 kali runner up. Iya, 3 kali runner up doang gitu. Makanya saya katakan tadi hampir mirip dengan Coach Sintayong. Ya kan? Bahwa di level yang tinggi tapi nggak ada legasinya gitu kan. Wajar kalau kemudian ada harapan Arteta out kalau kemudian gagal. Apa sih yang nggak dipenuhi oleh keinginan Arteta? Main-mainnya kan sudah diberikan yang dia mau gitu. Beda dulu zaman Arsene Wenger. Saya suka Arsenal tuh era Arsene Wenger. Dia mencetak pemain bukan membeli pemain kan. Pemain bagus jual dulu kan. Karena apa? Karena ini pakar ekonomi kan dia kan. Sementara butuh bikin lapangan, bikin stadion Emirates kan. Nah, sekarang stadion Emirates udah selesai, udah kembali. Ya sekarang membangun tim ya di mana-mana pasti yang diinginkan ya juara gitu kan. Kalau nggak juara ya ada resiko yang harus diterima gitu kan. Jadi menurut saya kalau buat Arsenal manjada wajadah. Penutupnya oke sekali. Siapa yang sungguh-sungguh bisa. Termasuk buat tim nasional Indonesia. Itu kan. Oke, Dede, kita kayaknya udah di penghujung acara ya. Oh, udah di penghujung. Obrolannya udah panjang sekali ya Bang Indro ngomongin soal optimisme timnas Indonesia dan seperti kata abang kita Ustadz Bola Gus Akmal bahwa kita doakan yang terbaik untuk timnas untuk lolos ke Piala Dunia karena itu harapan kita. Nah, semoga ada sejarah yang berulang kan gitu kan. Ya kan 1938 sama sekarang kan ada kecocokan, kemiripan-miripan. Ya semoga sejarah berulang. 1938 kita lolos dengan nama Hindia Belanda, tapi 2026 kita lolos sebagai Indonesia. Penutup yang sangat tampan sekali. Oke. Gus Akmal, Ustadz Bola. Oke, terima kasih sekali lagi buat Abang Gus Akmal. Terima kasih dan ini kayaknya jadi obrolan yang sangat menarik dan tentu saja teman-teman selalu tunggu konten-konten kami selanjutnya. Tetap di Ruang Bola, tetap bersama saya Deddy Krianto dan saya Indro bukan Warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share di media sosial kalian. Dadah. Sampai ketemu.